Ya, di kalian slide-nya. Udah, Kak. Udah, oke. Oke, makasih responnya. Jadi aku langsung eh bentar. Langsung aku sampaikan dulu ya materi buat agar pikiran kita itu sama gitu. Agar waktu ke soal itu eh, udah agak nyambung gitu nanti. Jadi materi hari ini itu tentang substitusi nukleofilik 1,2 sama eliminasi 1,2 gitu. Di soal nggak ada E1CB, jadi aku bisa kalian baca sendiri aja di fundamentals em, buku pedoman yang diberikan sama dosen karena waktu kemarin nggak ada soal tentang E1CB sama sekali. Seingatku gitu sih. Oke, jadi yang pertama itu di sini aku ada ini sama kan reaktannya, cuman bedanya dia itu halida primer, sekunder atau tersier. Ngerti kan kalau halida primer, berarti dia itu halida yang terikat pada alkil primer. Sedangkan kalau halida sekunder sama tersier, berarti halidanya terikat pada C-nya itu di primer atau sekunder, di sekunder atau tersier gitu. Cuman bedanya di itu aja. Nah, untuk reaktan kedua sama yaitu ini termasuk alkoksida ya karena dia itu ete maksudku oksigen yang terikat dengan alkil dia termasuk golongan alkoksida dan itu termasuk eh, nukleofilik yang kuat dan juga memiliki tingkat kebasaan yang kuat. Setelah ini aku jelasin karena dua istilah itu beda dan efeknya ke reaksi juga beda. Nah, kalau ini reaktan yang pertama itu adalah primer direaksikan dengan nukleofilik yang kuat itu pasti hasilnya adalah SN2. Maksudnya itu pasti ada terjadi substitusi gitu, penggantian antara leaving group BR sama nukleofilik yang ini gitu. Tapi kalau itu sekunder nggak mungkin, kan makanya di sini hampir 100%. Oh ya, ini aku ambil bukunya di Fessenden ya, karena aku lupa naruh materi dari Bu Holis itu di mana untuk substitusi itu di Kimor 1. Jadi aku ambilnya di Fessenden, tapi kayaknya hampir sama lah, mirip-mirip pastinya gitu. Jadi kalau primer itu pasti substitusi, nggak mungkin eliminasi. Nanti aku jelasin kenapa alasannya. Nah, untuk yang ini sekunder. Nah, kalau sekunder itu di tengah-tengah ya, guys. Jadi dia itu bisa substitusi kayak gini, penggantian living group keluar diganti oleh nukleofilik gitu. Atau dia itu terjadi eliminasi. Pokoknya kalau eliminasi itu kan pengurangan ya. Namanya dikurangi pasti itu terbentuk ikatan rangkap gitu. Nah, kalau tersier itu cenderung eliminasi pasti. Nggak pasti juga sih, tapi emang reaksinya gini. Pokoknya kalau reaksi substitusi sama eliminasi itu nggak mungkin produknya itu satu, pasti campuran gitu. Jadi nanti kalian kalau di soal, kalau ditanyain dominan berarti fokus di dominan. Tapi kalau nggak ada kata dominan berarti kayak reaksinya produknya apa aja sih? Nah itu pasti ada campuran pilihannya. Nanti aku juga jelasin soal-soalnya. Cuman ini pengawalan aja kayak gitu. Ini, nah, bentar. Kayak gitu. Jadi kalau tersier itu lebih ke eliminasi. Itu pasti udah dijelasin sih sama dosennya. Kayak gitu, bentar. Nah, ini bedanya ya. Ini kalau nukleofilitas, ini semuanya aku pakai Fessenden sih sejauh ini. Gitu. Ini kayak ini aja. Ini kan OH di sini. Nah, OR kan di sini ya. Nah, itu nukleofilitas yang kuat. Kalau CN itu nukleofilitas yang paling kuat kalau di sini sih. Nggak lengkap sih ini. Kalau kalian punya yang lengkap itu lebih bagus. Tapi kalau udah masuk ke kebasaan, itu beda. CN malah di sini cyanonya, OH di sini, OR-nya itu adalah basa yang kuat. Jadi, gimana sih Kak caranya biar tahu ini masuk ke basa atau nukleofilitas yang kuat? Umumnya, nukleofilitas yang kuat itu adalah kebasaan yang kuat, tapi tidak selalu. Karena tidak selalu, salah satu-satunya cara menurutku kalian harus menghafal kayak gitu. Tapi yang umum-umum aja kayak yang aku tampilin ini biasanya nggak mungkin jauh-jauh dari situ sih. Dan dosen nggak mungkin ngasih yang perbedaannya jauh banget kayak gitu. Biasanya yang udah dijelasin di PPT-nya dosen atau di buku eh, yang dikasih itu udah cukup sih menurut aku untuk Timor 1.
kayak gitu. Jadi saran aku dihafal aja kalau mau aman. Tapi kalau kalian dengan memahami aja udah paham itu nggak apa-apa. Kayak gitu. Jadi ini langsung ke SN2. Yang aku bilang tadi, ciri dari SN2 nukleofilitasnya itu atau senyawa nukleofiliknya itu adalah yang memiliki nukleofilitas yang tinggi. Kayak alkoksida, UR tadi, sama hidroksida itu tinggi. Biasanya cirinya itu yang pertama, SN2. Dan yang kedua, cirinya itu pasti primer yang diserang. Karena apa? Laju reaktifnya itu paling tinggi. Sedangkan kalau sekunder, dia cuma satu, ke bawah ini tambah kecil. Jadi cirinya SN2 itu pokoknya dia pakai alkoksida deh, pakai alkoksida, pakai hidroksida, pakai nukleofilik yang kuat, plus dia itu pasti primer karena itu ciri yang pertama, ciri untuk SN2. Lalu untuk ciri yang ini kan, laju reaksi SN2 itu meningkat sampai ke metil. Jadi metil halogen itu lebih dari primer, lebih dari sekunder, lebih dari tersier. Kayak gitu. Ini sama aja sih. Oh enggak, ini SN1. Aku langsung ambil emang per part-part gitu ya. Jadi untuk SN2 kayak gitu, kalau kalian nggak paham sama ucapanku bisa langsung dipotong aja ya. Nah, kalau SN1 itu cirinya dia itu pakai nukleofilitas yang lemah. Yang lemah itu yang kayak apa sih? Yang kayak gini, kayak H2O atau sorry kepotong. Tadi sampai mana? Kepotongnya. Sinyalku jelek. Aku kepotong dari awal kah? Dari yang SN1, Kak. Oh, dari ini ya. Oke. Sorry ya. Oke, jadi kalau perbedaannya SN2 itu nukleofilnya itu pasti kuat, kayak alkoksida, hidroksida, siano gitu. Dan kalau SN1 itu nukleofilnya itu lemah yang dipakai pasti. Kalau SN1 itu kayak menggunain nukleofil air, alkohol, baik kayak metanol, etanol kayak gitu. Jadi kan harus bedain. Hmm, ya, PDF-nya pasti aku share langsung setelah ini, setelah selesai. Gitu, oke. Eh, udah gitu doang perbedaannya SN2 sama SN1. Ah, lengkapnya itu ada kan beberapa kayak grafik itu nanti aku jelasin lah. Kayak gitu. Jadi, nah kalau SN1 lagi dia itu nggak bisa. Dia itu cenderung nggak bisa kalau primer. Kan kalau ini tandanya ini kan lebih cenderung ke SN2 bukan SN1. Nah, itu pertama. Itu contoh yang lainnya bisa bedain SN1 sama SN2. Dan dia semakin ke tersier itu semakin kuat SN1-nya gitu. Jadi kalau ada reaksi dia alkil primer kayak metil bromida, terus direaksikan dengan em, kalium etoksida gitu. Itu pasti ke SN2 jatuhnya, nggak mungkin SN1. Karena dari nukleofilitas dia udah pakai yang kuat dan yang diserang adalah primer, alkil primer atau metil halogen kayak gitu.
itu pasti ke SN2. Tapi beda halnya kalau itu reaksi kalian adalah alkil tersier, terus direaksikan sama alkohol atau kayak metanol, etanol, terus dikasih direaksikan sama H2O itu pasti ke SN. Nggak pasti sih. Kalau SN1, ada AS1 sih. E1 nanti aku jelasin. Tapi bedanya SN1 sama SN2 dulu. Itu pasti ke SN1. Karena nukleofilnya lemah, dia cuma pakai H2O atau alkohol metanol gitu. Terus yang diserang juga adalah tersier. Gitu. Ini contohnya mungkin bisa kalian baca-baca buat nambah informasi. Tapi sama aja. Semua buku itu sama aja. Cuman kalau Fessenden itu mudah dipahami sih menurutku. Nggak juga sih, tergantung orangnya. Nah ini aku langsung jelasin eh contohnya ya. Maksudnya, seumpamanya kalau dia itu metil atau primer. Aku udah bilang kan, kalau metil atau primer, direaksikan dengan nukleofilik, itu pasti ke SN2. Udah reaksinya ini sih biasanya, karena SN2 itu khusus ke primer kan, atau metil atau primer halogen. Kalau SN1 cenderung ke tersier. Nah, E1 pun ke tersier, E2 pun ke tersier. Jadi kalau metil primer pasti dikasih nukleofilik itu pasti ke SN2 gitu. Nah, kalau sekunder, udah aku bilang kan kalau sekunder itu di awal dia itu bisa substitusi nukleofilik atau dia itu eliminasi nukleofilik gitu. Jadi kalau seumpamanya dia itu ini nukleofilik, dia cenderung ke SN2 juga kayak gitu. Tapi juga bisa E2 juga kayak alkoksida, hidroksida. Dia kan nukleofilik, tapi dia juga basa kuat. Basa yang juga kuat. Jadi dia itu bisa cenderung ke E2 gitu. Karena SN2 sama E2 itu reaksi yang saling bersaingan gitu. Ada persentase tersendiri. Kalau aku nggak ngafalin persentase sih. Itu aku ngira-ngira aja, soalnya cukup banyak ya. Nah, tapi kalau dia itu lebih ke basa kuat, itu lebih E2. Itu ada sih di contoh soal, lebih jelasnya di contoh soal aja. Nah, kalau tersier itu, kalau nukleofiliknya lemah, itu cenderung ke SN1 atau E1 gitu. Tapi kalau dia itu kuat, ya itu cenderung ke alkena. Karena aku udah bilang yang tadi itu, pokoknya SN2 itu pasti primer. Terus kalau SN1 itu tersier, lebih maksudnya grafiknya itu kalau ke tersier itu lebih kuat jalannya gitu. Tapi kalau primer kamu kasih SN1 nggak jalan, nggak bereaksi. Kalau E1 pun tetap tersier, kalau E2 pun tetap tersier. Butuhnya reaktannya itu harus al- halogen tersier gitu. Halogen yang terikat pada karbokation tersier. Nah, gitulah pokoknya. Nah, ini aku nggak tahu sih kalian dikasih atau enggak ya. Ya, tapi kalau ini satu-satu materi sih kalau di Fessenden. Alilik sama benzilik itu cenderung ke SN1 atau SN2 kayak gitu. Tapi kayaknya nggak dikasih sih. Mungkin kalau dikasih bisa tanya di grup ya nanti. Aku nggak ngerti karena di ujian dikasih. Gitu. Bentar. Oke. Di sini juga udah ada keterangannya ya, bisa dibilang nukleofil lemah itu yang lazim, umumnya itu H2O, alkohol, kayak gitu. Terus, eh bentar. Lalu untuk yang basa kuat itu lazimnya ya kayak hidroksida, etoksida, metoksida itu alkoksida ya. Dibicarain dia alkoksida. Oke, langsung ke soal. Oke ya, soal pertama cukup mudah ya. Kita cuma disuruh nebak-nebak doang. Pernyataan yang benar untuk reaksi di bawah ini ialah di sini udah ada NaI sama ada reaktannya metil bromida. Ini Na pasti plus satu, I pasti imen, karbokationnya itu mohon maaf, karbo karbonnya itu pasti karbokation, dia bermuatan positif, sedangkan ini bermuatan negatif. Membentuk produk ini sama ini. Dari sini kita udah lihat bahwa Br adalah living group pasti. Dan dia bisa digantikan oleh I. Makanya jadi NaBr. Nah, oleh karena itu yang ini benar ya.
Gitu. Jadi, oke, aku punya sih. Itu living group. Oke, jadi yang ini benar. Lalu ini apa sebagai substrat? Ya, dia benar substrat atau reaktan kayak gitu. Bukan produk. Ini cuman bedain dia itu substrat atau produk kayak gitu sih. Lalu imin adalah nukleofil. Ya, benar. Dia karena I negatif, berarti dia kan nukleofil. Fil berarti suka. Nukleo inti. Dia suka inti. Inti cenderung positif. Karena dia suka inti, berarti dia adalah negatif harusnya. Dan ya, benar dia I negatif. Nah, Na plus adalah elektrofil. Ya, karena di elektrofil itu kan berarti fil suka elektron. Elektron negatif, dia suka elektron, dia suka negatif, berarti dia harus positif. Benar. Jawaban benar semua. Gitu. Kalau nggak jelas langsung bisa langsung chat atau langsung motong ya, nggak apa-apa. Jadi langsung ke soal yang kedua, reaksi substitusi nukleofilik pada cincin aromatik meliputi, ini udah ada sih di bukunya, itu udah ada di chapter 5 halaman 160. Aku punya ini, eh, mungkin kalau nitrasi nggak mungkin ya, karena jadi NO2+. Kalau asilasi Friedel-Crafts itu nggak mungkin banget, karena asilasi itu yang berikatan sama aromatiknya, kayak benzen gitu, kan karbonil, kan karbonil tapi C-nya yang bereaksi. Jadi C-nya itu kan positif, jadi nggak mungkin. Karena yang diminta nukleofil, jadi dia harus bermuatan negatif NU-min gitu kan. Terus sulfonasi enggak, karena S-nya plus deh kayaknya. Nah, aku bingungnya di sini, di halogenasi atau hidroksilasi. Tapi halogenasi itu bisa dalam bentuk radikal kalau direaksikan dalam UV gitu. Otakku gitu waktu jalan, tapi aku lupa kalau di sini ada di bukunya. Di sini kan udah ada kayak halogenasi, nitrasi, sulfonasi, alkilasi, asilasi, itu semuanya adalah elektrofilik. Reaksinya bukan nukleofilik. Sebenarnya udah ada pasti dijelasin sama dosennya terus dibuat soal. Tapi aku nggak mungkin hafal kalau aku bukan tipe anak yang hafal. Jadi aku logika mainnya gitu. Jadi jawabannya pasti adalah hidroksilasi. Yang nukleofilik itu lebih ke hidroksil, ohamin. Ohamin termasuk ke yang tadi itu. Nah, nanti aku benerin kok. Aku kirim yang udah bagus. Jadi tenang aja nggak coret-coret gini. Gitu. Wah, ini seharusnya di bawah sih. Oke, langsung lanjut ya. Langsung ke soal nomor 34. Perkirakan produk yang paling dominan dari reaksi di bawah ini. Udah aku bilang kan, tadi reaksinya itu ini tersier kan. Alkil tersier karena dia itu halogen yang terikat pada karbokation tersier. Karbokation tersier adalah karbon yang mengikat tiga karbon lainnya. Nah, kalian pasti paham lah. Gitu. Dan ini termasuk alkoksida. Alkoksida dia adalah nukleofilik yang kuat atau dia itu adalah kebasaan yang kuat. Dan yang kuat itu antara E2 atau SN2. Tapi SN2 tidak bisa bereaksi dengan halogen tersier. Jadi jawabannya adalah E2. Otomatis jawabannya adalah yang ini. Kenapa yang ini? Karena dia mematuhi aturan Zaitsev. Sebenarnya dihasilkan campuran sih. Bisa ini atau ini. Gitu kan. Dia memenuhi aturan Zaitsev atau enggak? Yang Zaitsev itu yang kayak dia mengambil hidrogen dari karbon yang memiliki H yang paling kecil gitu. Kayak yang miskin tambah miskin yang kemarin itu loh guys. Gitu. Jadi yang paling dominan karena yang ditanya di sini udah dikasih tahu sama soalnya dia minta yang dominan karena tahu hasilnya itu adalah campuran. Jadi jawabannya adalah yang ini, yang Zaitsev gitu. Jadi kalian nggak bisa belajar, oh SN1, SN2 gini gini gini. Tapi SN1, SN2 itu dicampur sama reaksi kayak dia Zaitsev kayak non Zaitsev, Hoffman gitu kan nanti. Jadi kalian harus kompleks belajarnya gitu. Kayak saling nyambung gitu loh. Gitu, kayaknya udah jelas ya. Kalau nggak jelas langsung bilang aja ya.
atau aku kecepatan, kak kecepatan gitu, aku perlambat guys. Soalnya aku takut kemalaman kalian belajarnya. Gitu. Terus soal yang lain, soal selanjutnya. Sebenarnya ini udah ada sih di atasnya aku bilang. Alkyl halida tersier tambah basa kuat alkoksida pasti reaksinya adalah reaksi E2 atau eliminasi bimolekuler. Karena nggak bisa SN2. Kalau E1 sama SN1 itu nukleofilnya harus lemah. Sedangkan di sini adalah yang kuat. Otomatis mereka udah gugur, udah nggak usah dipikir gitu. Selanjutnya, soal selanjutnya ini, reaksi di bawah ini akan menghasilkan produk utama yang paling banyak. Minta lagi yang paling dominan. Di sini Na-nya satu ya. Maksudnya harus di make sure emang. Na ini bisa bereaksi ke sini sama ke sini. Makanya sama dosennya dikasih satu ekuivalen. Jadi cuma ada Na1, nggak ada Na yang berlebih, nggak ada berlebih di situ. Dalam aseton larutnya. Kalau di sini NAI itu kan termasuk nukleofil yang kuat ya, iminnya di sini. Nukleofilnya itu adalah I negatif. Dia akan menggantikan Cl min gitu. Karena dia masuk yang kuat, dia itu cenderung ke, pasti kalau yang kuat itu masuk ke SN2. Nah, SN2 aku bilang dia hanya reaktif di, eh, lebih reaktif itu di primer. Makanya dia cenderung kalau ada primer sama sekunder, dia lebih milih primer dulu yang diserang karena aku cepet di situ. Sama kayak aku ngerti soal ini, ya udah aku ngerjain ini dulu, aku nggak ngerjain yang itu nanti lah gitu. Sama kayak gitu reaksinya. Makanya di sini jawabannya adalah yang ini. Ini untuk menjebak kalian karena ini masuk ke kuat. Oh, kuat berarti eliminasi dong. Nggak bisa dong, nggak gitu. Terus ini masuk ke sini itu buat jebakan doang. Terus ini Na2 ini pasti salah karena dia cuma ada satu ekuivalen. Ya, ini enggak juga. Jadi jawabannya itu yang ini ya. Karena dia itu nyerangnya ke cenderung ke primer. SN2 itu lebih ke primer, milihnya bukan sekunder. Gitu. Oh ya, kayak nggak ada yang nanya. Lanjut ke soal 40. Di antara ion dan molekul di bawah ini yang bersifat nukleofil paling kuat dalam larut protik ialah, dulu aku jawabnya itu F-min sih. Tapi itu jawab itu nggak berdasar-dasar apa-apa. Cuman ya menurutku itu yang benar. Ternyata itu salah. Tapi bentar aku minta waktu bentar ya. Aku mau lihat naiknya nukleofilitas ClBRI. Oke, jadi aku yang salah. Aku jawabnya dulu itu salah. Aku milihnya F-min sama kayak kalian satunya ini. Jadi di antara ion dan molekul di bawah ini yang memiliki bersifat nukleofil paling kuat dalam larut protik ialah, jadi jawabannya itu Br- ya. Kalau H2O itu pasti enggak karena dia itu nukleofil lemah dan H3 itu juga enggak. Jadi aku juga tadi iseng-iseng buka juga di PPT orang univ lain gitu. Jadi ada strong nucleophilics, moderate sama weak. Nah, ini eh dikelompokkan dan F- ini masuk ke lemah nih. Yang kuat itu adalah I, itu negatif nggak ada, cenderung ke Br- sama Cl. Kita pasti hafal kan, golongan 7A itu pasti FCl BRI. Kalau I kuat, Cl sama Br pasti lebih kuat Br, meskipun mereka juga sama-sama moderat. Jadi lebih ke situ, jadi jawabannya itu adalah yang A, Br gitu. Bentar. Kan kalau nukleofilik kuat, nukleofilnya kuat, maksudnya SN2 sama E2 ya Kak. SN2 pakai alkyl halida primer. Nah, yang E2 pakai halida sekunder sama tersier ya Kak berarti. Benar. Jadi kalau bedanya gitu. Oh, sama-sama kuat nih, pakai alkoksida, pakai hidroksida. Gue milih yang mana gitu kan. Bedanya SN2 itu pasti ke primer. Nah, kalau E2 itu pasti ke tersier atau sekunder. Sekunder sama tersier lebih reaktif ke tersier kayak gitu. Ya benar itu, jawabannya kayak gitu. Mudah kan? Ya, semoga mudah. Itu guys, cara bedainnya. Aku simpelnya kayak gitu sih. Oke.
Gitu ya. Ini sudah jelas 40. Jadi jawabannya B. Karena apa? Ya ini. Karena ini alasannya. Karena ini ada tabelnya bisa kalian hafalin. Nggak mau. Sistemnya gini ya. Ini soal, ini jawaban gitu. Jadi bukan di bawahnya, jawabannya di atasnya. Nanti kalau kalian mau baca lagi. Nah, selanjutnya nomor 43. Tahap penentu laju reaksi antara tersier butil klorida dengan air. Oke, di sini yang dipilih adalah air. Berarti dia nukleofil lemah. Tapi dia juga basa lemah. Ya sama, dia lemah-lemah lah pokoknya. Nah, di sini tersier butil klorida. Nah, ini masuk ke tersier. Udah kan, udah jelas. Berarti dia masuk ke, kalau nggak S1, ya SN1 gitu. Nah, tapi yang ditanya cuman tahap penentu lajunya. Tahap penentu laju reaksi adalah tahap yang paling lambat di dalam reaksi itu. SN1 sama S1, tahapnya ada dua. Ada waktu ionisasi dan masuknya nukleofil atau basa. Ketika mereka udah, ketika ini tersier butil kloidanya itu udah dalam bentuk karbokation. Baru masuk deh tuh airnya. Ini, airnya baru deh masuk gitu. Gitu cirinya. Jadi SN1 sama S1. Jadi nanti grafiknya itu ada dua puncak gitu, nggak bisa satu. Karena nggak bisa langsung, harus ada intermediate pembentukan karbokation dulu, gitu. Dan tahap yang paling lambat di antara dua tahap itu adalah tahap lepasnya bromida membentuk karbokation tersier. Kok bisa bromida, Kak, di sini? Nah, itu adalah kesalahan pengetikan dan itu sudah terjadi setiap tahun. Soal ini keluar gitu. Jadi, ya sudahlah, udah terbiasa seperti itu. Jawabannya gitu ya, guys. Enggak kak, ini mungkin menjebak deh. Lepasnya bromida kan ini yang lepas klorida. Oke, kita jawab aja yang A ya. Lepasnya ion bromida membentuk karbokation primer. Enggak, namanya juga di sini tersier kok jadi primer. Terus adisi elektrofilik air, jawabannya enggak. Karena air itu enggak, bukan yang paling lambat. Dan enggak adisi juga, bukan adisi juga jawabannya. Lalu lepasnya ion bromida membentuk sekunder, no. Karena tersier jawabannya. Lalu adisi nukleofilik, eh, anion bromida. Apalagi nih? Enggak. Karena yang masuk kan nanti air, gitu. Jadi, ini emang salah pengetikan, gitu. Karena teman-temanku juga memperdebatkan ini waktu itu. Lalu, dan itu membentuk karbokation tersier. Jadi, tahap ionisasi adalah tahap paling lambat dalam pembentukan SN1, dalam reaksi SN1 atau N1, gitu. Jadi gitu ya alasannya. Kalau lebih jelas lagi tuh, pasti udah dijelasin sama dosen sih menurut aku. Tapi di sini udah ada kok. Dan sudah aku, oh kok nggak ada? Aku tampilin kok. Kok nggak masuk ya gambarnya? Ya udah nanti aku perbaiki. Itu ada reaksinya. Gitu, jadi kayak gitu pokoknya. Nah, langsung lagi ke perkiraan mekanisme yang paling dominan dalam, oke, yang ditanya adalah paling dominan dari reaksi berikut. Pertama kita lihat substratnya, reaktannya. Oh, dia primer. Oke, primer kan guys, ya. Aku anggap udah paham ya. Kalau nggak paham primer, sekunder, tersier, bilang sekarang. Biar aku jelasin. Primer. Nah, yang direaksikan dia kuat, hidroksida atau nukleofilik yang kuat. Oleh karena itu jawabannya pasti ke SN2. Makanya di sini aku bilang nukleofilik kuat ditambah dengan alkil primer, reaksinya pasti SN2. Dan apalagi ini ada dominan, takutnya ada E2-nya gitu, dikit dah, dikit. Antara 98%, 2%-nya lah gitu. Atau 99,8, 0,2%-nya gitu. Jadi, campuran isinya, nggak mungkin 100% gitu reaksinya, nggak. Makanya tetap ada dominan di sini. Tapi cenderung pasti SN2 kok, persentasenya. Persentase membingungkan itu adalah yang sekunder nanti, gitu. Lanjut ke 48. Tersier butil bromida di dalam air mengalami solvolisis. Yang pertama ya, tersier butil, wait, butil bromida berarti tersier. Air di sini berarti dia nukleofil lemah, kebasaan lemah.
Dan dia emang cenderung solvolysis. Apa sih solvolysis itu? Solvolysis terdiri dari solvent plus lisis. Lisis itu adalah penguraian, solvent ya pelarut. Jadi penguraian oleh pelarut, umumnya ya air, alkohol gitu. Pasti ada tulisan solvolysis kayak gitu. Di penjelasan di SN1 deh, ingat lo di SN1. Nah, air berperan sebagai pelarut yang mensolvasi nukleofil. Berarti air adalah pelarut yang menguraikan nukleofilnya. Jadi ini benar, dan dia berhubungan sebab akibat. Jadi jawabannya yang ini. Itu. Lanjut. Bentar. Produk yang dapat terjadi pada reaksi di bawah ini. Nah, ini yang aku jelasin. Dia nggak minta dominan, nggak ada di sini. Tapi mintanya adalah produk. Produk apa aja sih yang direaksikan antara ini sama ini? Aku udah bilang, reaksinya pasti campuran, nggak mungkin murni. Apalagi di sini dia itu tersier ya. Di sini tersier, tapi dia ini lemah. Kalau tadi tersier sama lemah itu, bentar, balik ke atas. Hmm, nih, tersier nukleofilik lemah, dia bisa SN1 atau E1. Oke, dia bisa substitusi sama eliminasi. Nah, eh aku agak bingung sih kalau yang 1-3 itu, tapi dia pasti ada substitusi sama eliminasi kan? Pasti ada substitusi sama terbentuk alkena. Substitusi dari reaksi ini bisa menyerang atas, bisa menyerang bawah. Maksudnya, ketika ini lepas, ini kan positif. Dia bisa um, alkoholnya ini OCH3-nya itu nanti masuk lewat atas ini atau dia bisa masuk ke lewat bawah. Jadi 24 ini pasti benar. Nah, tapi dia juga akan reaksi eliminasi, dan eh, eliminasi ini umumnya itu mengikuti aturan Zaitsev. Jadi dia akan ngambil antara CH3 sama yang di sini, dia cenderung ngambil yang sini. Maksudnya di sini kan cuma CH2 gitu. Itu cuma punya H2, sedangkan yang pinggirnya CH3. Punya 3. Jadi ya udah gue ambil yang 2 gitu, biar sesuai aturan gitu. Jadi ini cenderung yang benar. Tapi tidak menutup kemungkinan dia itu anti ZF karena yaitu campuran gitu. Jadi yang 3 benar. Tapi kalau kalian ragu nomor 3, jawaban yang pasti itu 1, 2, 4. Ya udah pasti 3 udah benar gitu. Jadi kalau aku kemarin jawabnya semua benar. Gitu. Oke, nggak ada yang tanya ya. Itu guys, lanjut. Oke. Selanjutnya itu, di antara senyawa-senyawa alkil halida di bawah ini, manakah yang mempunyai kecenderungan paling tinggi untuk mengalami reaksi SN2? Aku bilang kalau SN2 dia itu cenderung ke primer, dia itu paling reaktif di primer. Oleh karena itu pilihlah yang primer. Salah. Lihat dulu deh, mungkin nggak ada primer gitu kan, besok lusa, oke ini sekunder. Ini juga sekunder. Ini sekunder, ini primer, ini tersier. Oleh karena itu, karena ada primer, berarti dijawab yang ini. Pokoknya fokusnya itu ke living group. Kalian harus fokus ke gugus perginya, yaitu BR, kayak gitu. Serumit apapun. Kayak ini kan agak agak ya daripada lantai lurus ya, lebih menantang gitu, yang siklik itu. Tapi fokusnya ke sini, ke BR-nya. Dia terikat sama berapa atom C sih? Dia terikat pada C apa sih gitu. Oh, C primer gitu. Berarti ambil yang itu. Gitu. Tapi kalau semuanya besok ya kayak gini soalnya, terus ada pilihan CH3Cl, CH3Br gitu. Kalian pilih yang CH3Br ya, karena dia itu eh metil. Metil itu lebih kuat, metil bromida. Metil halogen lebih kuat daripada halogen primer, kayak gitulah.
Gitu. Jadi harus bisa bedain ya mana dia waktu metil doang, mana waktu dia primer, sekunder, tersier. Gitu. Lanjut ke bila satu bromo 2 metil sikloheksana mengalami reaksi E1, ada berapa macam senyawa alkena yang mungkin terbentuk, termasuk hasil penataan ulang karbokation. Karena menurut aku itu E1 sama E2 itu ada tulisan sih biasanya di buku itu paling dominannya itu mengikuti aturan ZZEF gitu. Nah, kalau yang mengikuti aturan ZZEF otomatis ketika ini lepas, dia cenderung ke sini, bukan ke sini. Karena ini anti ZZEF kayak gitu. Jadi di sini aku udah tulisin ini mayor, ini minor. Jadi menurut aku karena dia itu campuran cenderung ke dua pandangan aku sih. Tapi aku juga curiga lebih ke mayor karena nggak ada aturan yang menjelaskan di buku Fessenden gitu reaksinya campuran. Kalau E2 dia campuran memang udah pasti aku yakin banget dia itu lebih ke campuran kayak gini ya ZCF anti ZCF gitu. Tapi kalau E1 di Fessenden itu nggak ada. Tapi kalau penjelasan PPT univ lain kayak gini. Jadi aturan ZZF yang aku tampilin ini, slide PPT ini itu di atasnya itu adalah E1. Dia menjelaskan reaksi E1 gitu. Tapi kalau di bukunya Bu Holis aku nggak tahu ya, soalnya aku nggak dapet bukunya beliau dan catatanku hilang gitu. Jadi mungkin kalian tergantung kepercayaan kalian masing-masing aja nanti mau jawab apa besok lusa itu. Tapi kalau aku sih dua. Seingatku aku waktu ujian jawabnya dua. Makanya di sini ada tulisannya produk mayor atau dia produknya lebih ke minor. Pokoknya kalau mayor bentuknya ya kayak gini sesuai aturan ZZEF. Kalau minor ya kayak gitu. Dia anti ZZEF, melawan aturan ZZEF gitu. Oke, lanjut. Bentar ya. Aku izin minum dulu. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Pada reaksi pembuatan dimethyl ether dari bahan awal iodometana sebagai nukleofil lebih baik digunakan metanol daripada ion metoksida. Oke, kita lihat dulu. Dimethyl ether, produk yang diminta ini. Bahan awal adalah iodometan. Iodometana adalah ini. Dia adalah metil halogen. Metil halogen, oh ya ini salah ya, ini harusnya metil halogen. Dan ketika dia reaksikan dengan metanol, dia kan lemah. Nggak bereaksi. Ya bereaksi mungkin dikit, tapi kegagalan itu lebih besar daripada keberhasilan di situ. Dan itu juga pasti udah dijelasin sama dosennya gitu. Dan udah aku tampilin tabelnya juga di awal tadi. Jadi ini salah jawabannya. Karena kalau pakai metanol dia nggak bereaksi, nggak terjadi tuh produk dimethyl ethernya. Harus pakai malah harus pakai metoksidanya gitu. Karena kalau pakai metoksida bereaksi SN2 nanti I-nya keluar, alkoxidanya masuk, jadilah ether gitu. Jadi iodometana akan bereaksi em, menurut mekanisme SN1 jawabannya enggak karena dia itu primer. SN1 cenderung ke tersier seperti yang aku jelasin tadi. Jadi jawabannya keduanya adalah salah gitu. Lanjut. Oke, tinggal tiga halaman doang. Selanjutnya, bagian manakah yang salah dari penulisan mekanisme reaksi di bawah ini? Jadi ini. Ini adalah reaksi SN1 ya, karena dia produk akhirnya adalah substitusi ya. Tapi kalian gak usah fokus di situ. Pokoknya ini benar, dia lepas, dia melepaskan Br min, jadilah positif. Oke, benar. Karena dia positif diserang oleh H2O yang dia punya PEB, pasangan elektron bebas, jadi dia cenderung O-nya elektronegatif. Berarti dia sukanya menyerang ya yang positif lah pastinya. Karena biar saling tarik menarik gitu.
Jadi ini benar. Nah, ini malah hanya ini kan cenderung positif ya pasti. Pasti kan hanya itu. Bentar aku hapus coba biar jelas. Oh nggak bisa sih, lupa. Itu kan foto. Sorry, sorry. Ini hanya kan cenderung positif. Ini udah positif, dia malah ngasih elektron ke O. Oh udah kayak elektron, kamu lo kekurangan elektron ngapain ngasih gitu. Jadi ini salah. Tapi, nah terus yang benar kayak apa sih? Udah aku tampilin di sini. Nah ini. Jadi reaksi yang benar itu harusnya ini. O-nya menyerang ini, H+, ini turun ke O, terus ini kan jadi H3O+, harusnya makanya dia produk sampingnya adalah H3O+, dan dia jadi alkohol. Jadi harusnya elektron atau PeB, elektron dari PeB oksigen itu menyerang H seharusnya, bukan H yang menyerang eh, O-nya, karena dia udah cenderung eh, parsial positif, bukan elektropositif ya, tapi dia parsial positif gitu. Jadi jawabannya adalah yang salah adalah yang E, kayak gitu. Oke. Nah, ini yang aku bilang, pastinya udah ada ya di catatan itu dijelasin sama dosen perbedaan grafik SN1 sama SN2 kayak gitu. Jadi ciri yang pertama kalau SN2 itu grafiknya itu pasti cuman gini. Udah satu doang gitu. Karena dia reaksinya itu spontan kalau SN2. Ini direaksikan ini tiba-tiba jadilah itu. Makanya dia kan pakai inversi Walden gitu. Nggak ada tahap intermediate di sana. Sedangkan di sini ada tahap intermediate. Makanya dia ada dua puncak di sini. Jadi kalau kayak gini langsung kalian lihat ke pembahasannya. Di sini, oh benar-benar. Kayak gini kayaknya cukup ya. Jadi jawaban A itu pembentukan karbokation merupakan tahap endotermik. Pembentukan karbokation berarti pembentukan ini R+. Di sini sampai sini. Berarti kan ini pasti endotermik ya. Sisanya ini kan endotermik gitu. Kalian udah diajarin pasti sama Kak David, sama Kak Fauzia. Pasti endotermik, pasti eksotermik, apalagi sama dosen pasti udah dijelasin. Jadi ini benar. Lalu yang B itu dia bilang gini, secara keseluruhan reaksi bersifat endotermik. Secara keseluruhan, padahal berarti kan ditarik ini, kan keseluruhannya di sini. Pasti dia kan anggaplah kalau ini nol gitu kan. Atau dia positif, tapi kan ini di bawahnya. Pasti kan dia eh, eksoterm gitu, bukan endotermik, jadi salah. Lalu energi aktivasi adalah selisih energi produk akhir dan reaktan. Itu salah ya. Energi aktivasi itu adalah energi minimal agar reaksi itu bisa terjadi. Jadi energi aktivasi itu adalah ini, tes gitu udah. Rate limiting ini adalah energi aktivasi minimum yang diperlukan. Kalau contohnya sampai sini nih 75 kilojoule gitu. Ya udah energi aktivasinya adalah 75 kayak gitu. Dan ini salah. Lalu reaksi berlangsung dengan adanya katalis. Di sini nggak ada katalis sih. Jadi no. Lalu reaksi mengikuti reaksi SN2 jawabannya enggak karena dia terbentuk dua puncak, ada intermediate di situ juga udah dijelasin. Dia adalah SN1. Kok bisa sih substitusi? Nah, karena di sini tulisannya substitusi, produk akhir adalah substitusi, bukan eliminasi. Ciri eliminasi pasti dia bentuknya alkena, kayak gitu. Jadi jawabannya adalah yang A. Pembentukan karbokation merupakan tahap endotermik. Lanjut, air etanol dan air metanol merupakan pelarut yang paling sering digunakan dalam CSN1. Jawabannya ya benar karena dia nukleofilik lemah gitu. Lalu pelarut polar protik menstabilkan keadaan transisi menyerupai karbokation sehingga menurunkan energi aktivasi. Itu juga benar. Ini ada di PPT dosen sih seingatku, tapi aku nggak dapat PPT-nya. Mungkin kalian masih punya ya. Gitu. Jadi jawabannya jika ini benar, pelarut polar maksudnya ya kayak air kayak gitu.
air etanol, air metanol, berarti kan pelarutnya bisa air atau etanol. Sama protik mereka, pelarut polar protik gitu. Jadi jika ini benar, maka ini benar. Jadi jawabannya benar-benar berhubungan. Selanjutnya, oke, ini soal terakhir kayaknya. Lalu agar reaksi berikut menghasilkan produk B lebih banyak dibandingkan dengan produk A, reaksi yang dipilih adalah ini yang aku mau jelasin ke reaksi Hoffman. Karena dia itu reaksi yang sikut-sikut gitu loh. Tapi dia itu cenderung ke ini, stabilitas. Yang pertama stabilitas sama reaktan yang digunain apa sih? Gitu. Nah, agar reaksi berikut yang diminta adalah yang B. Nah, B ini kan dia ini elektrofilik di sini kan yang living group. Gugus perginya di situ, pasti Br lepas. Ini CH3 kan di sini, hanya ada 3. Sedangkan kalau di sini, dia itu hanya cuma satu. C, ini ada perikatan C, C, dengan C sini, juga C sini. Berarti kan hanya cuma tinggal satu kan di sini. Berarti kan dia cenderung mengambil H yang di sini, agar sesuai aturan ZCF, maksudnya gitu. Jadi seharusnya produknya lebih ke sini. Karena kalau ambil yang ini, sorry, sorry. Yang ini berarti kan produknya lebih cenderung ke sini nanti. Kan yang diminta yang B, jadi harus ke sini. Jadi harus pakai yang rintangan steriknya lemah. Karena apa? Karena alasannya di bawah ini. Karena kalau dia pakai yang kecil, maksudnya ya halangan steriknya kecil itu ini loh, C-nya antara yang sama nukleofil sama oksigen yang negatifnya itu kecil, nggak meruah gitu, nggak gede, nggak tolakannya lebih kecil gitu, makanya halangan steriknya itu kecil gitu. Itu cenderung 8% ini mengikuti aturan detail. Kayak ini loh, kayak ini hanya 2, ini hanya 3. Nah, kalau membentuk reaksi ini, pastikan yang diambil hasil ini. Oke, sesuai aturan detail. Tapi kalau yang pakai ini, berarti kan dia itu nggak memenuhi aturan gitu. Tapi kalau ini nukleofilikmu itu adalah em, nukleofil sih seharusnya. Oh benar-benar, bukan. Karena dia hasilnya alkan apa? Basanya itu meruah. Maksudnya ini kan O. Tapi kan ini CH3-nya itu C-nya 3. Jadi kayak gini. C kalau yang sini kan ya udah C doang gitu. Terus langsung ke O gitu kan. Negatif. Tapi kalau ini cenderung ke kayak gini C, O, negatif. Nah ini lagi, C lagi, C lagi. Jadi ini C-nya banyak dan itu gede dan itu meruah. Maksud ya meruah dan halangan steriknya kan jadi gede-gede. Kalau digambar sama 3 dimensi itu kan jadinya ya meruah gitu. Jadi kayak gede banget. Nah itu biasanya cenderung ke sini. Kenapa? Karena halangan stariknya itu nggak mengganggu tolak menolaknya. Kalau kamu taruh sini ya dia juga bereaksi sama yang ini, bereaksi sama yang ini kan ngambil hidrogennya gitu. Nggak disaranin. Maksudnya kalau yang meruah itu cenderung ke anti zigzag gitulah intinya. Kalau yang kecil nggak meruah itu cenderung mengikuti aturan zigzag. Kalau yang meruah tidak mengikuti aturan zigzag atau alias non zigzag kayak gitu. Jadi jawabannya adalah yang basa yang memiliki rintangan sterik kecil. Bisa dilihat di sini ya. Di sini kan hasilnya eliminasi pasti. Berarti bukan nukleofil yang dipakai bahasanya bukan, tapi basa. Ini enggak berhubungan Sam Lewis enggak. Jadi antara bahasa ini sama bahasa ini. Kalau yang diminta adalah B dan dia mengikuti aturan ZF, berarti adalah halangan sterik, pilih halangan yang steriknya kecil. Tapi kalau di soal besok lusa, kalian dapat mau produk yang A nih. Produk A itu adalah yang dia itu nggak mengikuti aturan ZF. Berarti harus pakai basa yang meruah, gitu, yang halangan steriknya gede. Gitu.
Udah gitu doang sih caranya. Benar-benar. Gitu, guys. Udah gitu doang. Ini kayaknya aturan Hoffman deh. Tulisannya ya Hoffman gitu. Ya, aku ambil dari situ. Udah selesai, ye. Gitu. Seingatku, aku dapat file-file soal cuman itu doang sih untuk SN1, SN2. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Cuma setengah jam sih. Enggak sih 1 jam kan kita mulai. Gitu. Udah itu doang untuk yang SN1, SN2. Di sini ada yang ditanyakan nggak? Atau udah jelas? Bentar. Bentar ya aku baca dulu pertanyaan teman kalian.